Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Kartika. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10. Kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Pendidikan Pembebasan. Baik, untuk mempercepat durasi, langsung saja saya akan memaparkan latar belakangnya. Pendidikan merupakan suatu aktivitas manusia dalam membangun peradaban modern yang lebih baik. Pendidikan juga merupakan aktivitas manusia dalam membentuk karakter manusia yang baik, yang akan mampu memelihara keseimbangan dunia ini. Sebab pendidikan, banyak negara yang dengan mudahnya meraih kemajuan, misalnya negara Jepang. Mereka ini maju disebabkan karena perhatiannya yang tinggi terhadap pendidikan dan teknologi, yang merupakan tanda kemajuan zaman. Meskipun secara geografis negara ini memiliki wilayah yang kecil, tetapi teknologinya maju karena pendidikan yang baik. Kemajuan positif melalui bidang pendidikan yang dilakukan negara Jepang disebabkan karena perhatiannya dengan menjadikan pendidikan sebagai kunci dalam modernisasi maupun westernisasi. Namun tidak hanya itu, Jepang juga menjadikan pendidikan sebagai instrumen penting dalam memelihara nilai-nilai moral dan spiritual tradisional. Fakta tersebut menunjukkan bahwa suatu negara dapat maju salah satunya melalui bidang pendidikan. Adapun pendidikan seringkali bahkan memang senantiasa terkait dengan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa dalam menjalankan proses pendidikan di negaranya. Mengenai hal tersebut, dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ada satu pembahasan yang menarik, yaitu tentang pendidikan pembebasan. Berdasarkan hal itu, penting sekiranya untuk mengetahui bagaimanakah pendidikan pembebasan yang dimaksud dalam filsafat pendidikan Islam. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan pembebasan? Yang kedua, apa saja model-model pendidikan pembebasan? Yang ketiga, mengapa pendidikan Islam sebagai praktik pembebasan? Kemudian ada tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui hakikat pendidikan pembebasan. Yang kedua, untuk mengetahui model-model pendidikan pembebasan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tentang pendidikan Islam sebagai praktik pendidikan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Hakikat pendidikan pembebasan. Pendidikan adalah proses sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Pembebasan menurut Paulo Freire berarti tidak adanya paksaan, menekan pada kesadaran, kemandirian, dan juga kebebasan berpikir. Dalam Islam, teologi pembebasan itu mengarah kepada yang pertama itu membela kaum tertindas, yang kedua itu menolak status quo, yang ketiga itu mendorong kebebasan manusia untuk memilih nasibnya, yang keempat itu mengintegrasikan kebebasan dengan konsep takdir. Pendidikan pembebasan juga itu harus membangkitkan kesadaran sosial dan mendorong perubahan ke arah yang lebih adil. Selanjutnya, ada model-model pendidikan pembebasan. Pendidikan pembebasan adalah proses belajar yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari ketertindasan, baik secara sosial, budaya, maupun pemikiran. Paulo Freire adalah tokoh utama yang memperkenalkan konsep ini. Dan ada dua model utama dalam pendidikan pembebasan. Yang pertama model dialog, yang kedua model kritik. Yang pertama model dialog atau konsientasi. Model ini menekankan penyadaran. Artinya proses belajar harus sadar bahwa siswa adalah manusia utuh, bukan hanya wadah kosong. Dan guru juga bukan satu-satunya manusia yang tahu, dan siswa bukan cuma pendengar yang pasif saja. Model ini menolak sistem model bank, yaitu diantaranya pertama, guru tahu segalanya sedangkan siswa tidak. Yang kedua, guru bicara dan siswa hanya mendengarkan. Yang ketiga, guru mengatur dan siswa hanya ikut saja dengan peraturannya. Maksud dari Paulo Freire ini menyatakan bahwa keberatannya mengenai model bank ini adalah
Baik itu guru maupun peserta didik, mereka harus memahami tentang kontradiksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan semacamnya. Itu penting dimiliki untuk memecahkan setiap masalah dalam realitas sosial yang ada. Sehingga pendidikan itu bukan hanya untuk kepentingan guru atau sekolah, melainkan juga siswa dan pada umumnya untuk kebutuhan bersama dalam rangka membangun peradaban manusia yang lebih baik. Paulo Freire juga ingin pendidikan menjadi ruang dialog dua arah agar siswa paham dan kritis terhadap masalah sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu model kritik atau masifikasi. Model ini adalah lanjutan dari konsientasi. Setelah sadar, siswa diajak untuk bersikap kritis terhadap masalah di sekitar merekanya. Tujuannya supaya mereka tidak hanya menerima tetapi juga bisa memilih, mempertanyakan, dan mencari solusi dari kejanggalan yang sedang terjadi. Dalam pemikiran Islam, model ini sangat penting karena banyak persoalan baru yang muncul dan butuh pemikiran kritis tetapi sesuai nilai-nilai Islam. Contohnya saja bisa diterapkan lewat metode problem solving, di mana di situ siswa dilatih untuk mencari solusi dari masalah, bukan hanya menghafal teorinya saja. Jadi, kesimpulannya dari model-model pendidikan pembebasan adalah dua model ini antara model dialog dan model kritik adalah cara untuk membuat pendidikan menjadi lebih manusiawi, kreatif, dan membebaskan pola pikir sehingga tidak hanya dapat belajar untuk tahu, tetapi juga kita belajar untuk berpikir, bertanya, dan bertindak. Saya Zara Dwi Agustina Aljana akan menjelaskan materi 2.3 Pendidikan Islam sebagai Praktik Pembebasan. Pendidikan Islam bukan hanya sekedar proses menyampaikan ilmu, tapi merupakan perjuangan sadar untuk membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, ketidaktertindasan, dan ketidakadilan. Sejarah mencatat Nabi Muhammad SAW diutus saat umat hidup dalam kegelapan moral, budaya kekerasan, diskriminasi, dan buta huruf merajalela. Melalui wahyu dan pendidikan, beliau membawa transformasi besar dari jahiliyah menuju peradaban penuh nilai, ilmu pengetahuan, dan tauhid. Pendidikan Islam saat ini harus tetap mengusung semangat pembebasan itu. Bukan sekedar hafalan atau kepatuhan semu, tetapi proses penyadaran, pengembangan akal budi, dan pembentukan karakter. Ada 3 bentuk pembebasan utama dalam pendidikan Islam. Yang pertama atau yang ke-1, pembebasan dari dikotomi ilmu. Di antara agama dan umum, karena keduanya adalah cahaya dari Tuhan yang sama. Yang kedua, membebaskan dari kemalsungan kesadaran, dengan menghapus sistem hukuman berlebihan dan menggantinya dengan penghargaan yang mendidik. Yang ketiga, membebaskan dari sistem yang mematikan kreativitas. Peserta didik harus dilatih berpikir kritis, berani bertanya, dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Yang pendidikan Islam sejati bukan yang menakut-nakuti, tetapi yang membangkitkan semangat belajar. Yang bukan menindas kebebasan berpikir, tetapi justru membentuk manusia yang bertakwa, berilmu, dan bertanggung jawab. Dengan semangat pembebasan ini, pendidikan Islam akan terus relevan, menjadi cahaya perubahan bagi generasi masa depan. Demikian pendidikan sebagai jalan menuju kebebasan dan ketakwaan. Terima kasih. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kami. Pohon cemara di tepi telaga, daunnya rimbun menyejukkan mata. Selesai sudah presentasi berharga, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.